Kebanyakan mualaf sih, cuma lulusan SOM, ngaku-ngakunya lulusan teologia, padahal itu beda jauh. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, ada seorang mualaf yang ngaku mantan pendeta lulusan STT. Ternyata setelah dicek, itu semuanya bohong. Nah, ini muncul lagi seorang mualaf yang ngaku-ngaku lulusan STT juga. Tapi apakah itu sekolah tinggi teologi ya? Atau sekolah tinggi takiyah? Mari kita bersama-sama membongkar si mualaf berikut ini. Terus kalau boleh, latar belakang dari Bang Erik nih sebelumnya dari agama apa? Kristen Ortodoks. Hah? Ortodoks? Ortodoks Syria atau Ortodoks Timur? Ortodoks Timur. Ortodoks Timur? Iya. Ada di Indonesia ya? Ada. Di mana tuh gerejanya? Daerah Menteng. Menteng, Ortodoks Timur. Iya. Oh. Bukan si BM, bukan. Siapa? Bukan, apa? Bambang Nursena, bukan. Oh, bukan. Oh, kalau BN itu kan Ortodoks Syria. Iya. Oh, ini Ortodoks Timur. Iya. Berarti Bible-nya Bible Ya, apa? Tetap Bible. Yang LAI? Bible bukan LAI. Dia Biblika Katolik. Oh, Katolik, Biblika. Katolik Timur tapi. Oh, Katolik Timur. Iya. Itu berapa kitab itu? 72. 72. Bukan 73. 73. 73. Kalau Katolik yang Roma kan 73. Bang Erik juga sama pakai yang itu. Iya. 73 berarti ya. Ortodoks bukan yang 78 ya, Bang ya? Kurang. Nggak pakai itu. Karena enggak, yang saya pelajarin sih 66. Kalau yang 66 kan Protestan. Iya, yang saya pelajarin 66. Gitu. Tapi kalau latar belakang saya dari situ, kalau orang tua. Orang tua. Loh, kalau terakhir berarti sebelum bersadat gerejanya masih yang Ortodoks Timur itu? Iya, masih. Masih. Kalau untuk ininya ya, upacara ritual ibadahnya ya. Oh, Tapi kalau untuk belajarnya saya yang ke 66. yang 66 berarti yang Protestan. Oke. Jadi dalam video pertama ini, dia tadi mengatakan bahwa dia ini dari gereja Ortodoks Timur di daerah Menteng. Lucunya dia gelarnya STH dari STT. Bener-bener nih, STT-nya itu bukan sekolah tinggi teologi ya, tapi sekolah tinggi takiyah. Bohongnya nggak main-main. Bahkan dia nggak paham kitab yang dia pakai sendiri. Jumlahnya ada berapa. Ngawur-ngawur ini mualaf. Kemudian dia hanya mengatakan bahwa gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur itu kan banyak. Orang ini dari gereja Ortodoks Timur mana? Karena semua gereja yang dari Eropa Timur itu disebut Ortodoks Timur atau Ortodoks Yunani, dan kemudian satelit-satelitnya itu Ortodoks Timur, Ortodoks Rusia, Ortodoks Rumania, Ortodoks Polandia, semuanya disebut dengan Ortodoks Timur. Kamu yang mana, Bray? Kemudian ada gereja Ortodoks Koptik dan Syria. Kedua gereja ini juga disebut gereja Timur. Biasanya kedua gereja ini disebut dengan Ortodoks Oriental. Itu untuk membedakan dengan Ortodoks Yunani. Jadi gerejamu yang mana? Jangan hanya asal bilang dari Timur, tapi cuma ngaku-ngaku. Nah, karena dia ngaku dari Ortodoks, maka saya menghubungi orang-orang Ortodoks. Satu saja sih orang, bukan orang-orang, yaitu Pak Gracia Pelo. Saya tanya, Mas, kenal dengan orang ini nggak? Dia ngaku dari gereja Ortodoks Timur di Menteng. Lalu dia bilang, oke, saya cari tahu orang ini. Kemudian Mas Gracia hubungi Pak Romo Daniel sebagai Ketua Ortodoks Indonesia. Ternyata dalam screenshot WA yang diberikan, jadi WA-nya Romo Daniel ke Mas Gracia Pelo, Romo Daniel mengatakan bahwa
dia tidak tahu tentang orang ini dan tidak pernah mengenalnya. Tuh kan, bohong kan? Kalau dia memang anggota Gereja Ortodoks Timur, pasti dia tercatat di dalam administrasinya. Karena Gereja Ortodoks, Gereja Katolik itu administrasinya ketat. Jemaat dimanapun berada pasti ketahuan ada namanya. Nah, ini tidak ada namanya, ngaku-ngaku aja supaya kelihatannya wow top kalau dari Gereja Ortodoks. Padahal ternyata hanya takia. Mari kita melihat video yang kedua berikut ini. Bang Erik di gereja itu ini apa, sebagai petugas atau gimana? Enggak, cuma Jemaat aja. Umat, iya, umat Jemaat biasa. ya. Dengar-dengar kalau nggak salah Bang Erik nih lulusan apa? STT. Iya. STT-nya ini sekolah tinggi teologi, bukan sekolah tinggi teknik gitu ya. Bukan. Sekolah tinggi teologi, bener. Sekolah tinggi teologi apa Mas namanya? Kampusnya jangan disebut. Oh, kamu sih jangan Pokoknya- sebut. Oke, nggak Iya, apa-apa. nggak enak. Iya, iya. Tapi dari lulusan sekolah tinggi teologi. Iya. Berarti ini STH dong ya berarti ya? Iya. Gelarnya Oh. doang. Gelarnya doang. Nah, itu lulus, Bang Erik lulus ya di STT ya. Berarti Bang Erik sudah paham betul dong ya teologi kekristenan ya? Ya, paham. Hah? Paham. Apa aja tuh yang dipelajarin kalau di STT itu Bang? Kalau boleh sharing sama kita gitu Bang. Ya, tentang asal mula kehidupan, tentang siapa Tuhan gitu kan, siapa Tuhan, sampai ke Trinitas. Trinitas ya. Iya. Terus apa lagi? Belajar kritik teks nggak Bang? Enggak. Oh enggak ya? enggak. Oh nggak diajarin kritik teks ya? Oh pantasan kalau dikasih lihat ayat-ayat yang itu pada ini ya, pada kaget ya. Dia tadi tidak mau menyebutkan nama sekolahnya. Kenapa? Takut dia dilacak kalau menyebut nama sekolahnya. Seperti mualaf yang kemarin-kemarin itu. Atau dia ini sebenarnya memang benar-benar berbohong. Makanya dia bilang dari STT, Sekolah Tinggi Takia. Dia nggak berani menyebut nama sekolahnya atau kampusnya. Itu sama aja, dia juga berbohong karena nggak ada buktinya. Jadi gitu ya. Cuma ngaku aja, gampang, semua orang bisa. Tapi buktikan kalau kamu memang lulusan dari Sekolah Tinggi Teologia, bukan Sekolah Tinggi Takia. Nah, tadi saya iseng-iseng cari nama Erik Manurung di pangkalan data dikti ya. Bapak Ibu bisa cek semuanya di Google, cari pangkalan data dikti, kemudian masukkan namanya untuk cari orang ini benar atau enggak. Ternyata tidak ditemukan ada nama Erik Manurung di STT manapun di Indonesia. Ini ketahuan bohongnya nih. Mualaf memang kalau nggak bohong itu ya luar biasa. Nah, kemudian tadi waktu ditanya Pak Donditan, pelajarannya apa aja? Dia sebutkan 3. Pelajarannya adalah tentang awal mula kehidupan. Kedua, siapa Tuhan, tentang Tuhan. Yang ketiga, Trinitas. Hello, ini mah pelajaran sekolah minggu, bukan sekolah teologi. Sekolah teologi nggak belajar tentang hal-hal seperti ini. Udah kelewat-lewat di sekolah minggu yang mata pelajaran seperti ini. Ini jelas-jelas bohong. Bohong. Jangan-jangan dia ini cuma lulusan dari sekolah orientasi melayani atau SOM yang sekolahnya cuma 3-6 bulan itu ya. Kebanyakan mualaf sih cuma lulusan SOM, ngaku-ngakunya lulusan teologia, padahal itu beda jauh. Lucu-lucu mualaf ini ya. Jadi kelihatan sekali lah ya, mualaf-mualaf ini penipu,
pembohong. Ngakunya lulusan STT pendeta, nyatanya juga nggak begitu kehidupannya. Jadi kenapa harus mengaku dengan gelar pendeta, lulusan STT, dari gereja ini itu dan lain sebagainya? Supaya undangannya lancar, kemudian amplopnya lancar. Oh, nggak amplop ya, sekarang sudah zaman transfer, transferannya lancar. Dan jadi begitulah ya, karena ini zaman serba sulit. Jadi kalau mau mudah, mualaf aja ngaku mantan pendeta. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.